Shalom, kita bertemu dalam Ulida Nancy Channel. Kali ini renungan singkat kita untuk ibadah online Sabtu 4 September 2021. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa, penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami Bapa, agar kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Bapa, firman ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Shalom buat kita semuanya. Kita bertemu di Sabtu 4 September 2021 untuk renungan ibadah online kita hari ini. Kita ambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 20. Dengan tema, Yesus mencukupkan kebutuhan setiap orang yang mengikut Dia. Kita akan baca dulu ayat yang tertulis di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti ini dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami sekalian, tubuh manusia punya cara untuk memberitahukan keadaannya. Kalau sedang lapar, maka perut akan mulai terasa sakit. Terkadang akan terdengar suara angin bergerak di dalam rongga perut kita, bukan? Kalau sedang haus, maka bibir akan terasa kering. Kerongkongan terasa sulit menelan. Nah, kalau sedang lelah, maka akan terasa kantuk yang membuat kita menguap. Ya, saat menguap, maka dari mulut akan terdengar suara seperti itu, bukan? Nah, anak-anak kami semua, kisah Alkitab kali ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan bahwa orang-orang yang mengikut Dia itu sangat banyak jumlahnya. Mereka mendengar pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena semangatnya, orang banyak itu sampai lupa untuk makan dan minum. Tuhan Yesus mengetahui hal itu dan tidak membiarkan mereka. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya supaya memberi orang banyak itu makan. Murid-murid itu bersedia. Tetapi, ya anak-anak kami, apa yang terjadi? Yang mereka punya hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, disitulah mujizat terjadi. Tuhan Yesus berdoa agar makanan itu menjadi berkat. Lalu roti dan ikan itu dibagi-bagikan kepada orang banyak. Kalian tahu apa yang terjadi? Semua orang itu pun makan sampai kenyang. Bahkan makanan itu sampai bersisa. Berapa sisanya anak-anak kami? 12 bakul penuh. Wah, luar biasa. Kenapa begitu ada sisanya anak-anak kami semua? Karena Tuhan Yesus sudah berdoa dan menyerahkan makanan dan minuman itu untuk diberkati. Anak-anak kami semua, pada kisah ini kita diingatkan bahwa sesibuk apapun kegiatan kita jangan sampai lupa memperhatikan kesehatan tubuh kita. Tuhan sudah memberi kita tubuh dan kehidupan. Maka
Tugas kita adalah merawatnya dengan sebaik-baiknya. Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah apa anak-anak kami? Membutuhkan nutrisi, yaitu makanan dan minuman kan? Nah, tubuh tidak hanya memerlukan makanan dan minuman saja. Tubuh kita juga perlu dibersihkan dengan teratur. Badan dibersihkan dengan mandi dan disabuni. Rambut kamu dibersihkan, dikeramas, pakai sampo, lalu dibilas dengan bersih, dikeringkan dan disisir dengan rapi. Kuku jari tangan dan kaki, kalau udah panjang, perlu untuk dipotong. Potonglah dengan gunting kuku, supaya kuman dan kotoran tidak mudah melekat di sela-sela kuku kamu. Jadi, anak-anak kami semua, kalau orang tua di rumah mengingatkan anak-anak supaya mandi, kalian jangan merasa kesal. Itu adalah bentuk kepedulian, perhatian, dan sayang dari orang tua kamu. Ya, kenapa? Karena itu meniru sikap Tuhan Yesus yang selalu peduli dan memperhatikan keadaan orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, anak-anak kami semua, kita perlu belajar bagaimana mengatur dan menggunakan waktu dengan baik. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk makan dan minum, ada waktu untuk beristirahat, serta ada pula untuk bersama-sama anggota keluarga di rumah. Tuhan pasti mencukupkan semua yang kita butuhkan. Semua pemberian Tuhan itu, napas kehidupan, diri kita, waktu, keluarga kita, semuanya itu harus kita rawat dalam keteraturan. Hidup yang teratur adalah hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini anak-anak kami. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana ya Tuhan, kami diajarkan untuk selalu hidup teratur dan hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Ajar kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, biarlah Bapa anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan Yesus Bapa yang baik, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini anak-anak kami semuanya. Kita bertemu untuk renungan kita berikutnya lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.